Jaya di hari Jumat 25 Juli 2025. Dan saat ini saya tidak sendiri, dari ada Pengadilan Negeri Denpasar, ada Bapak Sulaiman sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Sosial Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Bapak, kita akan membahas tentang sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016. Ini tentang cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dan warga kota juga yang ingin bergabung masih bisa di 0361244444 ataupun juga melalui WA dan SMS kami di 081338338926. Nah, kita akan membahas sedikit terlebih dahulu nih, apa sih yang melatar belakangi peraturan ini, begitu Bapak? Terima kasih. Dapat kami jelaskan bahwa yang melatar belakangi sehingga terbitnya Perma ini karena dalam pembangunan program strategis pemerintah untuk menyediakan infrastruktur publik seperti jalan tol, bendungan, rel kereta api, pelabuhan, bandara, dan fasilitas publik lainnya, masih ada kendala dalam hal masyarakat untuk memperjuangkan haknya. Begitupun juga bagi pemerintah yang ingin menggunakan lahan dalam proyek tersebut. Tentunya bagaimana hal ini bisa selaras, masyarakat bisa terpenuhi punya haknya, dan program pemerintah itu bisa berjalan sesuai dengan waktu. Baik, lalu tentang Perma Nomor 2 di tahun 2021 ini seperti apa, Pak? Jadi untuk Perma tahun 2021 ini adalah perubahan atas peraturan Perma Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016, di mana untuk Perma ini sendiri menyederhanakan dari Perma 2016 tersebut, di antara lain adanya penitipan ganti kerugian tersebut didahului dengan salah satunya harus melakukan penitipan duit terlebih dahulu bersama dengan saat melakukan pembayaran pajak biaya perkara. Dan masih ada penyederhanaan lainnya, termasuk mengenai bagaimana cara mengajukan keberatan itu sendiri oleh masyarakat terhadap ganti kerugian yang diajukan oleh pemerintah. Contohnya kalau pemerintah sendiri menetapkan harga dari hasil musyawarah itu, ternyata masyarakat itu tidak menerima, maka diaturlah mekanisme untuk hal tersebut. Dari hasil musyawarah itu masyarakat diberi waktu 14 hari setelah tanggal musyawarah itu untuk mengajukan keberatan di pengadilan. Baik, lalu kira-kira siapa saja nih Bapak yang bisa mengajukan keberatan berdasarkan Perma tersebut? Di dalam Perma sendiri yang dapat mengajukan keberatan tentunya masyarakat atau yang mempunyai lahan yang akan dipakai oleh, dalam hal ini oleh proyek pemerintah, dan intinya yang berkepentingan untuk hal tersebut, dan yang dijadikan sebagai termohon atau pihak yang di keberatan tersebut adalah tentunya dalam ini pemerintah atau panitia pengadaan tanah dan yang menggunakan tanah tersebut. Lalu untuk peranan dari pengadilan negeri khususnya PN Denpasar di dalam pelaksanaan Perma di nomor 2 tahun 2021 seperti apa, Pak? Jadi sebagaimana yang ada di dalam Perma tersebut ini, peran dari pengadilan negeri sendiri
tentunya harus menerima keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa tidak terpenuhi haknya, dan ada batasan-batasan waktu yang disederhanakan oleh dalam perma ini oleh Mahkamah Agung, di mana dalam pengajuan ini seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk mengajukan keberatan ini adalah diberi batas waktu paling lama 14 hari setelah tanggal musyawarah. Jadi setelah tanggal 14 hari setelah tanggal musyawarah tersebut, pemohon dapat mengajukan keberatannya ke pengadilan. Dan setelah dia mengajukan keberatannya juga, ini dibatasi waktu juga untuk penyelesaiannya oleh Mahkamah Agung. Dalam ini dibatasi waktu selama 30 hari sejak sejak keberatan tersebut diregister di pengadilan. Jadi memang diusahakan bagaimana sesederhana mungkin proses ini dapat berjalan. Baik, nah untuk perma tersebut juga bagaimana nih proses ataupun tata cara pengajuan keberatan dan juga penitipan ganti rugi tersebut? Mengenai tata cara pengajuan ganti kerugian tersebut bisa dilihat dalam perma itu sendiri. Tentunya tidak beda lah dengan mengajukan gugatan-gugatan yang lainnya di pengadilan. Hanya untuk cara pengajuan ini diajukan dalam bentuk permohonan ke pengadilan, didaftar. Tentunya pemohon keberatan ini menjelaskan mengenai identitasnya, apa-apa saja yang dijadikan dalam keberatannya tersebut, dan apa yang terhadap apa dia mengajukan keberatannya tersebut. Contoh, apakah dia keberatan dengan tanahnya, contoh dalam pembebasan lahan, apakah dia keberatan dengan tanahnya akan diambil, atau dia keberatan dengan harganya, atau begitu pun juga dengan apa yang ada tumbuh di atas, contoh sebuah pohon. Dia merasa ini pohon saya ini udah lama kami jual, ini bernilai ekonomi, tolong diganti juga. Nah, bisa saja semua hal-hal tersebut bisa diajukan melalui keberatan. Hanya selama ini saya kan bertugas di PN Denpasar ini, alhamdulillah kurang lebih ya sudah 1 bulan dulu. Namun di tempat-tempat tugas kami sebelumnya, kami melihat upaya keberatan ini sendiri jarang digunakan oleh masyarakat. Jarang digunakan oleh masyarakat, karena saya melihat pada saat selesai diadakan musyawarah mengenai penentuan harga tersebut, ternyata kalau masyarakat tidak setuju, karena balik aja dia dalam hati mungkin rakyat mengatakan, saya kan tidak bertanda tangan, jadi tidak mungkin proyek ini jalan. Nah, padahal ini enggak begitu. Nah, setelah dimusyawarahkan, setuju tidak setuju, dianggap ya mungkin proyek itu harus berjalan. Jadi kadang ada masyarakat, saya nggak tahu, padahal sudah diberitahu. Mungkin karena kurang pas pada saat penyampaian musyawarah itu, mereka kurang memahami hal tersebut. Dan nanti setelah penitipan di pengadilan datang keberatan, saya keberatan Pak ini, saya nggak pernah menandatangani. Padahal upaya untuk keberatan itu sendiri sudah diatur dalam mekanisme ini. Iya. Jadi kalau sudah dititipkan di pengadilan, ya kami juga pengadilan nggak bisa ngapa, karena kami pengadilannya cuma menerima. Mungkin demikian. Baik, itu menjadi salah satu tantangan berarti Bapak ya? Iya, ya kan? benar. Nah, itu apa aja tantangan yang biasanya Bapak hadapi ini untuk pengadaan pembangunan tanah tersebut, selain memang dari masyarakatnya gitu? Jadi yang menjadi tantangan sampai menjadi latar belakang juga terbitnya Perma nomor 2 tahun 2021 ini, itu pada saat dulunya itu pada saat kita melakukan penawaran, dari pihak pemakai tanah itu belum menyetorkan duitnya ke pengadilan.
Nah, jadi pada saat kami pengadilan menawarkan kepada masyarakat, Pak, Ibu, ini ada penawaran dari pemerintah untuk Bapak Ibu mengambil dana titipannya di pengadilan. Silakan kalau Ibu bersedia datang. Nah, kami pada saat itu mereka datang mengambil, duitnya belum ada. Iya, karena aturan saat itu boleh perkara itu boleh didaftar dulu. Jadi tanpa bersamaan dengan penitipan uang ganti kerugian tersebut. Nah, dari hal tersebut, ya bagaimana menyederhanakan, bagaimana juga melindungi hak dari masyarakat itu sendiri, akhirnya keluarlah peraturan Perma nomor 2 tahun 2001 ini, bahwa setiap untuk melakukan suatu penitipan ganti kerugian itu, uang ganti kerugian itu harus disetorkan bersamaan dengan panjar biaya perkara. Jadi pada saat mereka melakukan pendaftaran, di saat itu pun juga disetorkan. Jadi pada saat kita melakukan penawaran nanti ke masyarakat bilang ada duitnya, ini ada, bisa langsung diambil. Karena sebelumnya kalau dia mau ngambil, kami meminta kembali dulu kepada pemakai yang mempunyai proyek ini, sudah orangnya mau ambil, kapan bisa diambil. Tentunya ada birokrasi yang agak panjang lagi. Dan dengan adanya Perma ini dipangkas itu semua, jadi disederhanakan, jadi mempermudah bagi masyarakat sendiri dan juga menjadi memperlancar dari proyek pemerintah itu sendiri. Baik, sudah ada bergabung Bapak, ini Ari. Bapak, untuk biaya sendiri itu kira-kira bagaimana perhitungannya Bapak untuk biaya penitipan begitu? Jadi untuk biaya penitipan, jadi untuk biaya penitipan sendiri itu tidak ada biayanya di pengadilan. Jadi yang membayar biaya panjar perkara itu itu adalah pihak dari pengguna, ya, yang mengajukan penitipan ganti kerugian. Lantas kalau besarnya kerugian yang disetorkan itu kita saya nominalkannya aja, contoh 1 miliar, itu nanti akan diserahkan 1 miliar juga. Jadi tidak ada pajak potongan itu. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh yang dititipkan oleh pemohon konsinyasi, itulah yang nanti akan kami keluarkan juga. Jadi seperti itu ya Pak Ari, semuanya sudah paham begitu. Nah, untuk manfaat dari Perma nomor 2 tahun 2021 ini bagi pelaksanaan pembangunan serta masyarakat apa saja nih Bapak? Manfaat dari Perma ini sendiri tentunya satu, menyederhanakan birokrasi yang ada, sehingga dapat mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum tepat waktu, memberi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan keberatan secara hukum dan menjamin hak-hak konstitusional pemilik dari tanah tersebut. Jadi dengan adanya Perma ini sendiri membawa dampak perubahan bagi masyarakat, bisa memberikan saran atau saluran hukum yang jelas untuk menyampaikan keberatannya, menjamin hak ganti kerugian tetap dapat diterima meski ada sengketa. Jadi masyarakat juga merasa aman dengan adanya Perma ini, Bapak ya? Iya, jadi memang untuk Perma ini melindungi juga hak dari masyarakat itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa apabila masyarakat mau menerima itu hari dia datang ke pengadilan dengan Perma yang lama, duitnya kan belum ada. Akhirnya kita bermohon dulu kepada pemohon yang mau menitipkan duit tersebut, ini bulan mau terima. Tentunya ada juga birokrasi di tempat dia kan. Itu membutuhkan waktu. Akhirnya dipangkaslah ini, disederhanakan bagaimana memudahkan masyarakat. Diambil kebijakan bahwa kalau pada saat mau melakukan penitipan konsinyasi, uang penitipan tersebut disetor bersamaan dengan panjar biaya. Baik, itu tadi pembahasan kita. Masih ada warga untuk Anda yang ingin bergabung, kita tidak terlebih dahulu dengan lagu-lagu mancanegara.
Jadi kami juga masih menunggu atensi Anda untuk bergabung dengan tema kita pada pagi hari ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016, ya, yakni tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan atau kepentingan umum. Dian masih temannya Anda hingga pukul 10 pagi nanti. Radio Publik Kota Denpasar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Tadi juga sudah ada Ari di seputaran penanti yang bergabung, dan kembali juga ada Budi di seputaran Ubung. Dan ini ada pertanyaan Bapak ya. Jadi apa adanya sengketa terhadap tanah ini, apakah tidak ada upaya untuk mediasi yang dapat dilakukan, dan berapa lama kira-kira upaya untuk mediasi tersebut yang dapat dilakukan, Bapak? Silakan Bapak. Terima kasih Mbak. Jadi ini harus kami bedakan dulu. Jadi ini apakah sengketa terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ataukah sengketa terhadap pribadi person. Nah, kalau untuk per personnya sendiri itu diajukan lewat gugatan. Ya, tentunya pihak dari penggugat setelah melakukan pendaftaran gugatan di pengadilan, disertai dengan surat gugatannya, dan pihak dipanggil dan dimulailah proses persidangan. Pasti ya, kami dapat pastikan bahwa ada mediasi yang dilakukan. Namun untuk dalam perma ini mengenai penitipan ganti kerugian ke pengadilan atau sakamilan, tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, ini sudah diatur bahwa pengajuan keberatan itu dilakukan 14 hari setelah tanggal musyawarah. Maksudnya di situ musyawarah yang dilakukan oleh pengadaan tanah atau instansi yang memerlukan tanah tersebut. Nah, kalau dari musyawarah itu tidak terdapat kesepakatan, karena untuk musyawarah itu sendiri pengadilan itu tidak ikut. Nah, banyak mungkin masyarakat mengatakan, wah, pengadilan kan tahu tuh. Ya, jadi pengadilan itu tidak ikut. Ya, jadi dapat kami sederhanakan bahwa panitia pengadaan tanah lah. Nah, panitia pengadaan tanah itu biasanya diketuai oleh kepala Balai Pertanahan. Nah, di dalam tim itu kita ikut pengadilan, tidak diikutkan di situ. Di sini yang salah paham ya sebenarnya. Iya, biasa di situ. Jadi melalui permen ini masyarakat diberi waktu. Apabila tidak setuju dengan musyawarah, hasil musyawarah itu kan masyarakat dipanggil pasti. Nah, ini ada proyek, ini pemerintah gini, kamu mau dikasih ganti kerugian gini sebesar ini. Dia nggak mau, masa nggak mau? Mungkin karena sudah ditetapkan harganya sekian, pastinya juga dengan ada pertimbangan dan penilaian dari tim tersebut yang memerlukan yang tentunya ada ahli-ahli semua, mulai dari ahli pengadaan tanah, harga tanah kan di situ. Ditetapkanlah harga, masyarakat tidak setuju. Oh, saya tidak setuju Pak dengan harga itu. Masyarakat bisa mengajukan keberatan itu dalam waktu 14 hari. 14 hari ajukan keberatan. Untuk keberatan sendiri ini, apabila masyarakat lagi tidak puas, sebenarnya keberatan ini sudah diputus di pengadilan negeri, masyarakat tidak puas, bisa mengajukan kasasi. Dan upaya keberatan sendiri ini dibatasi waktu penyelesaiannya. Jadi bagaimana sederhananya ini, disederhanakan betul. Jadi upaya keberatan sendiri harus diputus 30 hari. 30 hari setelah keberatan tersebut didaftarkan di pengadilan. Setelah putus, masyarakat tidak puas dengan hasil putusan tersebut,
atau salah satu pihak kuasa bisa mengajukan upaya hukumnya kasasi, bukan banding. Ya. Dalam permen diatur bahwa upaya hukum itu adalah kasasi. Di kasasi pun juga itu dibatasi waktu. Setiap diregister di sana sudah dalam 30 hari sudah diputus. Jadi memang harus dibedakan dulu apakah ini sengketa yang untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum ataukah untuk sengketa pribadi. Baik, itu dia tadi Pak Budi ya. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk Anda juga. Jadi dicek kembali dulu apakah ini untuk kalangan umum atau pribadi kah begitu. Ada juga Bu Melia di seputaran Sanur. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa terhadap bangunan yang telah lama berada di satu lahan kosong yang kemudian ditetapkan sebagai milik pemerintah, dan apakah ada ganti rugi juga nih Bapak? Lahan kosong begitu. Ini mirip pertanyaan yang pertama sebenarnya juga ya. Jadi balik lagi. Kalau tidak selamanya itu pemerintah itu menggunakan tanah itu untuk itu. Tanpa tahu pemerintah sudah harus ditahu latar belakangnya. Siapa tahu pemerintah sudah menyatakan bahwa itu tanah kami, ada alasan kami. Nah, jadi dia bisa saja dia menggugat, jadi pemerintah menggugat kepada yang menempati hal tersebut. Nah, bisa dilihat dulu latar belakangnya, apakah untuk kepentingan umum sesuai perma ini ataukah gugatannya seperti pada umumnya. Baik, itu tadi ya juga di media. Jadi dicek kembali dulu apakah bangunan tersebut memang milik pribadi atau memang milik umum gitu. Satu lagi nih Bapak, ada Ardian. Tadi sempat disebutkan bahwa upaya pengajuan keberatan adalah dilakukan dalam jangka waktu 14 hari. Nah, apakah selama 14 itu perkara berarti ditangguhkan atau selama waktu jeda tersebut? Bagaimana kira-kira Pak? Jadi 14 hari upaya pengajuan keberatan itu setelah hasil musyawarah. Jadi kita itu enggak ada yang ditangguhkan di situ. Jadi musyawarah yang dilakukan oleh tim penyedia tanah, kita simulasikan ini hari diketok palu contoh tanggal 1, diketok palu tanggal 1, berarti 14 hari kemudian itu diberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan apabila dia tidak menyetujui hasil musyawarah tersebut. Nah, ini yang sebenarnya kembali saya sampaikan kepada ibu masyarakat. Disinilah yang kadang masyarakat itu kurang paham. Bingung. Iya. Yang mana sih yang nyatanya namanya keberatan? Dan kapan saatnya? Karena di lapangannya itu kadang setelah uang itu dititipkan di pengadilan baru mau menggugat, padahal ranahnya bukan di situ. Ya, namun pengadilan juga kan istilahnya nggak bisa menolak daftar lah. Nah, tapi kalau mengacu kepada perma ini, ya harus dalam uang ada ketentuan tersendiri yang harus dipenuhi. Nah, ketentuan tersebut apa saja nih Bapak? Ya, ketentuan ini sebenarnya tadi bahwa ketentuan harus 14 hari setelah dokumen. Iya, tentu sudah pasti itu ada permohonan, harus berbahasa Indonesia. Nah, itu kan disebutkan dalam permen ini. Iya. Jadi ada bukti-bukti yang diajukan, apa yang menjadi keberatannya dia. Seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa apakah dia keberatan dengan tanahnya mau dipakai, apakah dia keberatan dengan harganya yang kurang cocok, atau dia keberatan karena yang mau diganti cuma tanah saya, ternyata ada pohon-pohon tumbuhan di atasnya yang bernilai ekonomis, ya dia juga minta untuk diganti. Iya. Jadi begitu kira-kira warga kota. Nah, untuk hal lainnya ini pendampingan hukum dan juga layanan informasi yang disediakan bagi masyarakat itu apakah ada Bapak untuk pendampingan hukum sendiri terkait ini? Di pengadilan sendiri, ya sebenarnya itu ada perma. Di luar dari ini ya, di luar dari konteks kali ini ada perma nomor 1 tahun 2014 itu mengenai bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
itu diatur untuk memberi bantuan dalam hal pelayanan maupun berperkara secara prosedur di pengadilan. Ya, ada diatur itu. Namun kalau untuk dalam hal ini sendiri kita tetap mengacu kepada Permen nomor 2 tahun nomor 3 tahun 2016, Permen nomor 2 tahun Junto nomor 2 tahun 2001. Dan ini lagi Mbak, ada seperti saya sampaikan bahwa terhadap permen ini bagaimana Mahkamah Agung mau menyederhanakan ada untuk meningkatkan pelayanan dan memberi kepastian hukum diperlukan penyederhanaan prosedur pengambilan ganti kerugian. Dan terhadap hal ini Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Permen nomor 2 tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari Permen nomor sebelumnya 3 tahun 2016 dan Permen nomor 2 tahun 2021 sendiri. Baik, yang terakhir juga nih Bapak terkait dengan Permen ini, apa dari kritik saran juga harapan untuk warga Kota Denpasar kiranya untuk perubahan Permen ini Bapak? Jadi tentunya dengan adanya perubahan dari Permen ini sendiri, di mana tujuan dari Permen ini sendiri adalah bagaimana pengadilan meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, lalu dilakukanlah penyederhanaan prosedur pengambilan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di pengadilan negeri. Hal ini seperti tadi, bagaimana memberi kepada masyarakat kemudahan, bagi pemerintah juga bagaimana proyek itu bisa berjalan sesuai dengan waktunya. Jadi tentunya bagaimana kedua belah pihak ini bisa tercover semua kepentingan haknya tanpa ada yang dirugikan. Dan untuk informasi lebih lengkapnya warga bisa langsung datang ataupun menghubungi kemana nih Pak untuk layanan informasi? Layanan informasi bisa juga langsung ke kantor ke pengadilan negeri dan pasar, karena memang dalam pengajuan gugatan sendiri memang harus ada persyaratan, termasuk apabila dia menggunakan kuasa, tentunya kuasanya itu harus juga didaftarkan dulu ke pengadilan. Memang harus. Untuk ke WhatsApp mungkin yang ingin bertanya terlebih dahulu begitu, apakah ada nomornya atau sosial media mungkin yang mau untuk para kota kiranya yang ingin bisa kan lewat sosial media dulu nih, nah jadi bisa berkata juga ya langsung saja untuk menghubungi Instagram dari Pengadilan Negeri Agama Denpasar gitu. Dan untuk warga kota kiranya terima kasih untuk beberapa yang sudah masuk pertanyaannya terkait dengan sosialisasi peraturan ini, dan tentunya peraturan ini memang juga untuk masyarakat, jadi sehingga memudahkan untuk masyarakat yang memang ingin ataupun yang ada pengajuan keberatan dan dalam penitipan ganti kerugian ini yang begitu ya. Dan kiranya juga warga kota untuk Anda yang memang ingin bertanya langsung masih bisa ada kesempatan juga ya. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya, untuk informasi yang Anda kurang jelas bisa langsung nanti menghubungi ataupun cek kembali dan sosial medianya Pengadilan Negeri Denpasar. Di mana itu Bapak kira-kira? Untuk alamatnya sendiri ada di PN Makassar di My.com, ada di PN Denpasar IG-nya ya, di IG-nya ada juga jadi bisa langsung aja, bisa juga untuk informasi itu sendiri bisa mengunjungi di website kami di www.pndenpasar.co.id. Baik, itu terima nota ya. Sebagai informasi yang kita bahas pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk Anda, dan terima kasih juga Bapak Sulaiman sudah bersedia hadir. Semoga dan kesempatan bisa kembali hadir tentunya dengan tema-tema yang lainnya juga begitu ya. Baik, warga kota juga dia masih ada kesempatan menemani Anda 30 menit, jadi silakan Anda yang